A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berada di musalla ini untuk sholat zuhur berjamaah, dan kita juga masih sempat untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kita duduk bersama untuk thalabul ilmi berjamaah. Tema yang akan saya ketengahkan pada kesempatan siang hari ini adalah memahami bid'ah untuk persatuan umat. Saya mendapatkan dalam kehidupan masyarakat muslim kita, dalam interaksi antar kelompok muslim kita, ada hal yang mengganjal, ya, di mana eratnya persaudaraan itu terasa hambar, ya. Di samping banyak juga kerenggangan-kerenggangan yang memang real di tengah masyarakat kita. Ya, sementara tantangan dan ancaman terhadap umat Islam itu kian hari kian dekat, namun persatuan itu tak juga kelihatan akan tumbuh. Nah, salah satu yang membuat kerenggangan hubungan di tengah-tengah kelompok antar masyarakat muslim kita ini adalah tentang bid'ah. Ya, di mana ada sebagian kelompok dengan sangat gagahnya, ya, membid'ahkan kelompok yang lain karena perbedaan pemahaman di antara kelompok-kelompok tersebut akan suatu hal. Dan tentunya kelompok yang dituding sebagai pelaku bid'ah tidak menerima, dan paling minim hubungan antar keduanya menjadi renggang. Nah, kita perlu untuk memahami bid'ah tersebut. Kalau kita pahami bid'ah dengan baik, maka kita bisa menempatkan bid'ah itu dengan benar sehingga tidak menyebabkan kerenggangan ataupun keretakan di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Bagaimana pembahasan bid'ah ini agar betul-betul mencapai hasil yang diinginkan? Ya, pemahaman yang objektifnya tentang bid'ah itu bagaimana caranya? Ada 4 kunci yang mungkin perlu untuk kita miliki kalau kita ingin membahas tentang bid'ah atau kelompok apa saja yang ingin membahas tentang bid'ah. Kunci yang pertama adalah akumulasi ataupun kumpulkan dalil-dalil dan teks-teks yang berbicara tentang bid'ah. Jadi jangan hanya satu teks saja, jangan hanya satu ayat saja, jangan hanya satu hadis saja lalu klaim bid'ah. Kumpulkan dulu, ya, apa makna bid'ah itu sebenarnya. Maka teks-teks yang berbicara tentang bid'ah ini perlu untuk kita kumpulkan. Yang kedua, setelah terkumpul teksnya, maka kita lakukan cross check. Ya, kalau dalam manhaj para ulama itu menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan sunnah,
menafsirkan sunnah dengan sunnah. Jadi antara satu teks memberikan pemahaman terhadap teks yang lain. Ya, jangan sampai tidak kita cross check ya, sehingga pemahaman kita tentang suatu masalah khususnya bid'ah ini akan menjadi satu pemahaman yang tidak objektif. Setelah itu kunci yang ketiga adalah mengumpulkan atau mengakumulasikan definisi para ulama dari berbagai versi tentang bid'ah. Saya sering mengatakan di berbagai tempat, jangan berguru dengan satu orang guru saja. Bergurulah dengan banyak guru, karena ilmu itu sudah tersebar, tidak dimonopoli oleh sebuah kelompok saja. Maka kita perlu cari para ulama dari kalangan kelompok-kelompok, baik yang sepaham dengan kita ataupun yang tidak sepaham dengan kita, untuk kita kumpulkan pendapat mereka dan pemahaman mereka tentang bid'ah. Bagaimana mereka mendefinisikan bid'ah. Jadi jangan hanya mengutip satu saja, tapi perlu untuk kita kutip dari banyak ulama. Setelah itu sama, yang keempat kuncinya adalah kita cross check ya, antara satu definisi dengan definisi yang lain, mana yang lebih luas, mana yang sempit, mana yang kuat, mana yang lemah ya. Nah, itu bisa kita dapatkan setelah kita melakukan cross check ya. Mungkin ini kunci untuk memahami bid'ah dan kunci untuk membuat suatu pembahasan tentang bid'ah kalau seandainya hadirin jamaah sekalian ingin membahas hal yang berkaitan dengan bid'ah. Dan kunci-kunci ini saya terapkan dalam pembahasan berikut. Yang pertama, saya mengacu dalam memahami bid'ah ini dengan dua ayat. Yang pertama dalam surat An-Nahl ayat 42, yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Dan bunyi daripada dua ayat itu sama, bunyinya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Telah banyak rasul-rasul yang kami utus membawa wahyu dari kami. Bukan satu rasul saja, telah banyak rasul-rasul yang kami utus membawa wahyu dari kami. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri diterjemahkan dengan ahli zikir juga, diterjemahkan dengan ahli ilmu juga. Ahlu dzikri diterjemahkan dengan ulama juga. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri atau ahlul ilmi atau ulama akan hal-hal yang tidak kamu ketahui dan pahami ya. Jadi para rasul itu tempat bertanya. Setelah para rasul itu meninggal dunia, para ulama lah yang menjadi tempat bertanya. Sehingga kita harus merujuk kepada para ulama kita ketika kita belum memahami akan sebuah permasalahan. Jangan langsung kita mengklaim salah, jangan langsung kita mengklaim bid'ah, jangan langsung kita mengklaim sesat, jangan langsung kita mengklaim dengan klaim-klaim yang sebetulnya kita belum memahami permasalahan dengan sebaik-baiknya. Nah, penyakit masyarakat kita itu di situ ya, belum paham benar, belum mengkaji, baru satu ayat yang dia tahu, baru satu hadis yang dia tahu, sudah langsung membuat klaim-klaim yang tidak tepat ya, menyalahkan, membid'ahkan, menjas sesat dan lain sebagainya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selanjutnya untuk memahami bid'ah ini juga saya mengacu ya dengan sebuah hadis Nabi SAW, di mana Nabi memperingatkan ya, memang akan datang, memang akan ada pada masa setelah Nabi SAW kelompok yang juga menamakan dirinya sebagai Muslim. Dan hampir kita tidak temukan itu orang membuat kelompok dan tidak membawa nama Islam. Kenapa? Karena nama Islam itu sangat marketable, Pak.
Istilah orang dagang itu sangat marketable. Kalau dia nggak bawa nama Islam kagak laku lah gitu. Ya, sehingga harus bawa nama Islam agar laku, agar diminati, agar punya pengikut, ya, agar besar kelompoknya, maka selalu membawa nama Islam, saya Muslim. Ya, namun Nabi mengingatkan di sana ada orang yang mengaku-ngaku seperti itu dan Nabi tidak mengakui mereka sebagai kelompok Islam. Ya, mereka disebut oleh Nabi SAW dengan kelompok Al-Haruriyah. Istilah ini mungkin tidak familiar ya di tengah masyarakat kita nih. Ya, karena mereka tidak membuat satu kelompok dengan nama ini. Dan Nabi menyebut ini sebetulnya adalah untuk memberi labelisasi terhadap sekelompok orang yang berasal dari Hurrah. Ya, sebuah tempat di Syam. Dan selanjutnya orang-orang yang melakukan hal seperti perbuatan mereka disebut oleh Nabi dengan kelompok Al-Haruriyah. Ya, dan ini tersebut dalam beberapa hadis. Hadis ini dan satu lagi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ada wanita yang bertanya, wahai Ummul Mukminin, apakah wanita itu wajib mengqadha salatnya setelah dia selesai haid? Pertanyaan perempuan itu begitu kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Aharuriyatun anti? Apakah anti termasuk kelompok Al-Haruriyah? Nah, ini jadi kelompok Al-Haruriyah ini merupakan sebutan pada masa Nabi SAW untuk siapa? Untuk orang-orang yang senang mengejek sholat umat Islam dengan standarisasi sholat mereka, mengejek pemahaman umat Islam dengan standarisasi pemahaman mereka, padahal pemahaman mereka itu sangat sempit dan bukan itu yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Ya, nah kalau dulu ada kelompok Al-Haruriyah yang cirinya seperti itu, kira-kira sekarang ada nggak kelompok yang punya ciri yang sama, Pak? Menurut pengamatan Bapak, menurut pergaulan Bapak, yang banding-banding, sholatnya salah tuh, ya, sholat seperti saya nih, yang benar kayak saya nih gitu. Ente salah, puasa nggak begitu, yang benar ya kayak saya nih puasanya. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, pokoknya orang salah deh. Pokoknya orang nggak benar gitu ya. Kalau mau benar harus seperti saya gitu. Kalau nggak seperti saya berarti nggak benar. Kira-kira Bapak menemukan nggak kelompok dengan ciri-ciri seperti itu, Pak? Gitu ya. Nah, dulu ada dan Nabi nyebutnya dengan kelompok Al-Haruriyah. Ya. Itu. Selanjutnya, untuk penerapan metode pembahasan yang objektif tentang bid'ah ini, saya mengumpulkan terlebih dahulu beberapa teks yang berkaitan atau berbicara tentang bid'ah. Yang pertama adalah teks hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Sering dengar hadis ini? Sering. Memang ini yang selalu dipakai kalau untuk membahas bid'ah, hadis ini yang dipakai terus. Nah, dalam riwayat Muslim juga sama dari Aisyah, namun redaksinya ada agak sedikit berbeda. Coba Bapak perhatikan apa bedanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kalau yang Bukhari, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Ya, minhu dan fihi itu bedanya. Ya. Nah, hadis ini sering dipakai untuk membid'ahkan kelompok-kelompok. Bagaimana memahami hadis ini sebetulnya? Maka saya kutipkan tidak hanya teksnya, tapi saya juga kutipkan syarahnya. Ya, dan ini merupakan syarah dari Sahih Muslim, ya, juga ada syarah dari Sahih Bukhari. Yang mensyarah kitab Sahih Bukhari adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam 15 jilid kitab
yang disebut dengan Fathul Bari. Nah, beliau merincikan makna-makna daripada potongan hadis di atas. Ahdatha artinya ikhtara'a, yaitu menemukan atau menciptakan hal yang baru. Mungkin kita sebut dengan berinovasi, mungkin kita sebut dengan berkreasi. Ya, kreasi ini kan baru Pak ya, bukan nyontek. Kalau nyontek disebut kreasi enggak? Bukan ya. Inovasi itu adalah hal yang baru. Itu ikhtira' atau ikhtara'a. Amrina hadza dijelaskan dinina hadza wa huwa al-Islam. Ma laisa fihi, ya kalau kita terjemahkan secara terlek, man ahdasa, seseorang yang membuat kreasi baru di dalam agama ini atau di dalam agama Islam. Dia berkreasi lalu menamakannya ini bagian dari Islam loh, ini dari Islam loh, ini dari Islam loh, gitu. Jadi sebetulnya dia kreasi sendiri, tapi setelah itu kreasinya dibilang ini dari Islam loh, ini dari Islam, gitu. Ya, fi dinina. Selanjutnya ma laisa fihi, tapi sebetulnya kreasi itu sama sekali bukan bagian daripada ajaran Islam. Tapi dia bilang dari ajaran Islam. Sebenarnya bukan dari ajaran Islam. Nah, bagaimana menilai sesuatu yang bukan dari ajaran Islam tapi diklaim dari ajaran Islam? Ini yang susah nih Pak. Ya, artinya tidak semua orang bisa. Bukan susah berarti nggak ada yang bisa. Tidak semua orang bisa. Nah, di sini penjelasannya ada 3 atau 4 untuk menilai sesuatu itu bukan bagian daripada ajaran Islam walaupun diklaim sebagai ajaran Islam. Kayak tadi ada orang yang ngaku Muslim padahal dia bukan Muslim, gitu ya. Ngaku-ngaku mah gampang. Untuk mengklaim-klaim ini ajaran Islam mah semua orang juga bisa. Tapi klaim Anda dibenarkan atau tidak? Ya, untuk dibenarkan sebuah klaim itu bahwasanya ini adalah ajaran Islam, pertama, mimma la yujadu fil kitabi awis sunnah, apabila tidak ada legitimasi, untuk hal yang dikreasikan itu, baik legitimasi dari Al-Quran ataupun legitimasi dari sunnah Nabi SAW. Legitimasinya nggak ada. Ya, kalau mungkin kita pakai bahasa konstitusi, tidak ada dalam konstitusi Islam, gitu Pak ya. Tidak ada legalisasinya, tidak ada legitimasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yandariju tahta hukmin fiha, tidak juga bisa dikatakan sebagai hal yang merupakan rincian dari yang global. Mungkin secara khusus tidak ada teksnya, baiklah yang tidak khusus, yang umum saja, ada enggak? Yang umum juga enggak ada, yang khusus enggak ada, yang umum enggak ada, yang memberikan legalitas tentang hal tersebut merupakan bagian daripada ajaran Islam. Jadi ada umum, ada khusus. Kalau masih termasuk yang umum, masih termasuk ajaran Islam. Kalau sudah tidak ada, kalau sudah tidak termasuk yang umum, juga tidak termasuk yang khusus, maka tidak akan sah untuk mengklaim suatu ajaran sebagai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, untuk menilai suatu ajaran Islam itu benar-benar Islam atau bukan, au yata'aradu ma ahkamihima. Ya, 3. Kalau tidak bertentangan ya dengan syariat Islam secara umum, bukan masalah yang dimaksud saja. Jadi secara umum tidak ada penentangan dalam ajaran Islam tentang suatu hal, maka kalau tidak ada penentangan masih bisa disebut sebagai ajaran Islam. Kalau sudah ada penentangan, maka tidak akan bisa disebut sebagai ajaran Islam. Di sini ada 3 ya standarisasinya. 1, tidak langsung ada teks yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang kedua, tidak ada juga teks umum yang melegitimasi hal tersebut. Yang ketiga, bertentangan dengan keseluruhan ajaran Islam yang ada. Ya, kalau itu
didapatkan, barulah kreasi yang diciptakan oleh seseorang itu dan diklaim sebagai ajaran Islam menjadi batal dan tidak bisa diterima. Fahuwa batil, fahuwa raddun, maka hal tersebut atau kreasi tersebut tidak akan masuk dalam kategori ajaran Islam. Nah, ini adalah hadis Nabi yang berbicara tentang bid'ah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain saya kutipkan juga, ya, berbicara tentang bid'ah. Nah, ini hadisnya berbicara bukan statement Nabi, tapi berbicara tentang sebuah pemahaman sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang bid'ah. Ya, di sini belum saya terjemahkan nih. Nah, kisah singkatnya dalam teks ini adalah bahwasanya pada bulan Ramadan Umar bin Khattab mendapatkan Masjid Nabawi itu dipenuhi jamaah, tapi mereka melaksanakan sholat itu terpencar-pencar. Ada yang sendiri di pojok, ada yang sendiri di pojok, ada yang sendiri di tengah, ada yang jamaah berdua, ada yang jamaah tiga, ada yang di belakang. Ya, masing-masing sholat tarawih, tapi begitu sholat tarawihnya masing-masing. Ya, ada yang berjamaah juga, jamaahnya banyak lagi. Ya, tergantung kelompoknya, tergantung sukunya. Ada juga yang nggak mau berjamaah, sembahyang sendiri, tapi semuanya di masjid tuh. Wah, ini sholatnya begitu kacau. Ya, dan Umar melihat ini kurang baik, ya, bisa menimbulkan fitnah di belakang hari. Maka pada saat itu Umar mengeluarkan SK, ya, mengeluarkan kepres lah kalau sekarang itu, untuk mengangkat seseorang menjadi imam dalam sholat tarawih, dan tidak boleh ada jamaah di Masjid Nabawi kecuali satu, dengan imam yang mendapat SK dari pemerintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu yang ditunjuk mendapat SK adalah Ubay ibni Ka'ab. Ya, nah ketika Umar membuat keputusan begitu dan kemudian dilaksanakan oleh masyarakat, sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, gitu ya, dan tidak ada sholat tarawih berkelompok-kelompok, tidak ada sholat tarawih sendiri-sendiri. Semua sholat tarawih dengan satu imam di Masjid Nabawi. Ketika itu dilaksanakan, kemudian ada orang yang mengatakan, wahai Umar, engkau telah melakukan bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah melakukan seperti yang engkau lakukan. Kan gitu ya. Apa jawaban Umar? Ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang benar. Ini adalah bid'ah yang benar. Ya, kenapa Umar menjawab seperti itu? Karena orang yang mengklaim beliau melakukan bid'ah tidak dikenal sama sekali kedekatannya kepada Nabi, tidak dikenal sama sekali memiliki periwayatan hadis atau ilmu dari Nabi SAW. Ya, artinya bukan orang yang dikenal sebagai ahlul ilmi, bukan orang yang dikenal sebagai orang yang lengket suhbahnya kepada Nabi, tapi ujug-ujug dia mengatakan, hei, kamu melakukan bid'ah, wahai Umar. Ya, paham maksudnya? Ya, jadi Umar berhadapan dengan orang yang nggak dikenal keilmuannya. Kayak apa tuh kira-kira? Nggak banding, Pak ya? Nggak banding, nggak diladenin. Ya, nggak diladenin sama Umar, maka Umar mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Beliau tidak meladeni orang tersebut. Kalau bertanya diladeni, tapi kalau menentang seperti itu padahal dia tidak memiliki basic keilmuan sebagaimana Umar dengan sohbahnya, maka pada saat itu nggak usah diladeni. Beliau katakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ya, ini bid'ah yang benar, bukan berarti ada bid'ah yang benar, ada bid'ah yang salah, bukan. Ya, kalau ini ente anggap bid'ah, maka ini bid'ah yang benar. Sebetulnya ini bukan bid'ah, cuma ente nggak ngerti. Yang bukan bid'ah ente anggap bid'ah. Ya sudah, saya katakan ini bid'ah yang benar. Ngikutin apa? Ngikutin alur berfikirnya orang itu. Yang bukan bid'ah dianggap
bid'ah. Ya sudahlah, kalau ente bersikeras menganggap ini bid'ah, saya katakan ini bid'ah yang benar. Padahal bukan berarti di sana ada bid'ah yang benar dan ada bid'ah yang tidak benar. Bisa dipahami logikanya? Ya. Nah, itu tiga teks yang saya kumpulkan yang berkaitan dengan pembahasan bid'ah. Selanjutnya, coba kita pahami bid'ah ini secara definitif, Pak. Ya, pertama, bid'ah itu di dalam bahasa Arab artinya adalah menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi betul-betul cerdas ini orang, nggak pakai nyontek, nggak pakai contoh, ya, kreatif, inovatif, benar. Secara bahasa itu positif, ya. Namun bukan itu yang dimaksud dengan bid'ah dalam syariat. Nah, untuk memahami bid'ah dalam syariat, saya kutipkan lagi hadis Nabi SAW. Beliau memberikan pemahaman yang disebut dengan bid'ah itu apa. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajizi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Ya, kalau kita memperhatikan hadis ini, maka di sini sudah ada definisi, cuma sangat simpel sekali. Di mana yang kita garis bawahi? Pertama, alaikum bisunnati. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, di situ memberikan satu pemahaman bahwasanya bid'ah itu lawan daripada sunnah. Sunnah itu lawan daripada bid'ah. Ya, tidak akan disebut sunnah sesuatu yang bid'ah, tidak akan disebut bid'ah sesuatu yang sunnah. Ya, kullu bid'atin dhalalah, sehingga di sana tidak ada pembagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Pembagian itu hanya untuk mereka-mereka yang tidak paham bid'ah. Ya, yang disebut dengan bid'ah hasanah, ya yang bukan bid'ah. Ketika ada yang tidak paham dan mengatakan itu bid'ah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Seperti tadi, ni'mal bid'atu hadhihi. Aslinya tidak ada. Sunnah lawan daripada bid'ah, bid'ah lawan daripada sunnah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya saya kutipkan ya beberapa pandangan para ulama dalam mendefinisikan bid'ah. Yang pertama dari Asy-Syatibi, ya, dalam kitab Al-Muwafaqat dan kitab Al-I'tisam, beliau memberikan definisi bid'ah itu adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah yudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Kalau saya terjemahkan, Imam Syatibi memberikan definisi bid'ah itu sebuah tata cara dalam lingkup agama yang diciptakan menyerupai tata cara yang legal dalam syariat. Kenapa? Dengan maksud menambah nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di sini. Sesuatu yang bid'ah mirip sekali dengan sesuatu yang sunnah. Kalau orang itu tidak berpengetahuan, dia bisa tertipu. Dikiranya ini bagus, dikiranya ini sunnah, padahal bukan sunnah. Ya, seperti mata uang, Pak. Ada yang palsu, ada yang asli. Bapak bisa membedakan mana palsu, mana asli? Bisa. Alhamdulillah. Tapi di luar sana banyak nggak orang yang tertipu? Iya kan? Nah, sehingga kita harus tahu cirinya apa. 3D gitu. Dilihat, diraba, diterawang. Artinya jangan terburu-buru kita, oh ini asli nih. Mikir dulu. Makan sosis saja mikir, masa untuk mengetahui ini bid'ah atau tidak kagak mikir. Ya, dilihat dulu, diraba dulu, diterawang dulu. Ya, baru kemudian kita akan lihat ini benar sunnah dan ini bukan sunnah. Karena memang dalam kenyataannya
itu dibuat sangat mirip. Ya, dibuat sangat mirip. Apalagi tujuannya adalah untuk menambah nilai ibadah. Orang awam doyan banget deh. Yang begitu, agar kita lebih dekat kepada Allah, maka mari kita melakukan karena tadi ada tujuan agar kita lebih dekat pada Allah kan, sehingga orang mulai tertipu. Ya, nah itu jadi tolong kita pahami dengan baik. Di sini ada kemiripan dalam hal yang benar dan salah. Ya. Kemudian yang kedua saya kutipkan dari kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Albani. Ya, ini saya kutipkan karena banyak orang yang menjual nama Albani. Ya, dan mengatakan Albani memberikan definisi bid'ah itu adalah hal yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Ini buktinya, tidak ada pendefinisian itu dari Syekh Albani. Beliau memberikan pendefinisian bid'ah itu cukup rinci. Ya, tidak seperti ulama yang lain satu kalimat tidak. Tapi beliau berikan rincian. Pertama, kita langsung saja ke terjemahannya. Segala hal yang bertentangan dengan sunnah. Bertentangan. Segala hal ibadah yang ada larangannya dalam syariat. Ada larangannya. Ya. Maka kalau terlarang, apa larangannya? Tanya dulu. Ya, justru banyak orang itu terbalik gitu. Kenapa boleh? Mana dalilnya? Tapi jarang bertanya, kenapa nggak boleh? Mana dalilnya? Ya, ada larangannya. Maka ketika itu hal yang terlarang lalu dianggap sebagai bagian daripada Islam, maka inilah yang dimaksud dengan bid'ah. Segala hal yang tidak mungkin diketahui tanpa teks. Ya. Segala adopsi budaya kafir dari peribadatan. Kita beribadah kok nyontoh orang kafir. Emang nggak punya contoh? Emang nggak punya nabi? Ya, kok umat Islam beribadah seperti orang kafir beribadah? Maka ibadahnya itu bid'ah. Ya, karena mengadopsi budaya kafir dalam beribadah. Yang kelima, semua fadhail yang tidak ada dalilnya. Kalau kamu begini, maka begini. Kalau kamu begini, maka begini. Mana dalilnya? Nggak ada. Nah, itu bid'ah. Gitu. Ya, ada fadhailul a'mal. Ada fadhail haji, ada fadhail umrah, ada fadhail salat malam, ada fadhail banyak. Kan kita temukan itu ya. Nah, itu perlu untuk kita lihat benar enggak ya, ada dalilnya atau hanya klaim-klaim saja. Kalau tidak, maka itu termasuk bid'ah. Yang keenam, semua yang bersandar dengan hadis dhaif yang tidak diperdebatkan. Al-Albani mengatakan hadis dhaif yang tidak diperdebatkan. Kalau hadis dhaif tapi diperdebatkan, beliau tidak mengklaim itu bid'ah. Karena beliau juga mengetahui yang ahli hadis bukan dirinya saja. Yang ahli hadis juga banyak. Ulama-ulama selain dirinya sebagai ahli hadis yang menghukumi ini hadis dhaif atau tidak. Ya. Itu tidak dinafikan. Maka apabila dhaifnya itu tidak diperdebatkan, maka pada saat itu baru bisa dikatakan pekerjaan dengan landasan hadis seperti itu barulah disebut sebagai bid'ah. Yang ketujuh, semua sikap over dalam ajaran Islam. Kita harus begini. Over, Pak. Paham over? Berlebihan. Ya, berlebihan. Begitu. Saya enggak mau makan daging untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya enggak mau kawin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya enggak mau tidur di kasur yang empuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu dia mewajib-wajibkan sesuatu yang bersifat over, ya. Semua persyaratan tambahan dalam ibadah tanpa dalil. Ya, semua persyaratan ibadah semua persyaratan tambahan dalam ibadah tanpa dalil. Ya. Nah,
Kemudian saya kutipkan lagi dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, ini seorang ulama Mesir ya. Dalam kitab Kunuzun Minas Sunnah, beliau mendefinisikan bid'ah itu adalah menciptakan suatu ibadah dari inspirasi diri sendiri, lalu menyatakannya sebagai ketentuan syariat dan jalan Allah yang lurus. Nanti Bapak nilai deh dari definisi itu ada kesamaan atau tidak ya di kalangan para ulama tersebut. Saya kutipkan lagi dari Imam Muhammad Siddiq I'lan yang mensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang antum hafalkan, antum baca. Itu syarahnya disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian dikutip oleh Muhammad Siddiq I'lan dalam kitab Dalilul Falihin. Ibnu Hajar memberikan definisi bid'ah itu adalah ma uhditha ala khilafi amri syari' wa dalilihi al-am wal khas. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dan bertentangan, bukan baru titik, baru dan bertentangan dengan ajaran syariat